Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Jumat yang lalu kita sudah berbicara tentang keutamaan istiqamah. Istiqamah sesuatu yang Allah perintahkan. Allah menyatakan fastaqim bima umirta. Dalam surah Asy-Syura ayat 15, falidzalika wad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Untuk meraih kemuliaan yang agung, berdoalah kalian kepada Allah dan istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan, dan jangan mengikuti hawa nafsu manusia. Dan banyak ayat-ayat yang senada yang intinya memerintahkan kita agar tetap istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Istiqamah adalah berjalan secara lurus, tidak belok kiri, tidak belok kanan, tidak menyimpang, juga tidak berhenti, apalagi mundur ke belakang. Terus jalan yang lurus disebut dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sikap kita ketika menelusuri jalan yang lurus terus menerus disebut dengan sebutan istiqamah. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah? Pertama dan utama adalah berdoa, minta hidayah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena istiqamah adalah amal soleh yang agung, dan setiap amal soleh tidak bisa dilakukan oleh manusia tanpa hidayah dari Allah. Seluruh ibadah, kebaikan, amal soleh yang kita lakukan, baik itu sholat, saum, baca Quran, zikir, sedekah, itu semua tidak bisa dilakukan oleh siapapun tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan karena hidayah dari Allah. Kalau tak ada hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa melakukan kebaikan. Termasuk istiqamah di atas amal soleh tadi. Sebuah ibadah yang agung, nggak bisa kita lakukan kecuali hidayah dari Allah. Maka berdoa kepada Allah, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hati kita ini berada di tangan Allah, dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran menjelaskan siapa yang mau istiqamah, mintalah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, liman syaa'a yastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kata Allah, bagi siapa saja yang ingin istiqamah, ingin tuh, ada keinginan untuk istiqamah. Tapi kata Allah, wa ma tasyaun, kalian gak akan ada keinginan untuk istiqamah illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali Allah yang memberi keinginan itu kepada kalian. Allah yang menghendaki kalian untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati kita istiqamah ataukah tidak? Melenceng dari kebenaran ataukah tidak? Berbuat dosa ataukah berbuat ketaatan kepada Allah? Itu semuanya karena hidayah dari Allah. Allah yang mengatur hati kita. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Siapa orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, dibiarkan dia dalam kesesatan, itu karena keadilan Allah. Mungkin hukuman Allah bagi orang tersebut karena sebelumnya telah melakukan dosa-dosa dan kesalahan yang besar yang Allah murkai. Oleh karena itulah maka Nabi SAW pun berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati saya di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, wahai Allah yang suka merubah-rubah hati, tsabbit asarrif qalbi ala ta'atik, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Ketika para sahabat di antara Anas radhiyallahu an mendengar Nabi alaihi salatu wassalam berdoa demikian, bahkan menyuruh para sahabat untuk berdoa demikian. Ini suruhan Nabi SAW kepada para sahabat. Anas kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apa engkau khawatir terhadap hati kami? Khawatir para sahabat menyimpang lagi, murtad lagi, meninggalkan Islam lagi, dan seterusnya. Sampai harus berdoa minta ditetapkan hatinya di atas ketaatan. Apa engkau mengkhawatirkan hati kami? Beliau menjawab, na'am. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi rahman qalbir rajuli wahid yuqallibu kaifa yasha. Ya, saya khawatir terhadap hati-hati kalian. Karena apa? Hati seluruh Bani Adam itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Bisa saja sekarang taat, ibadah, bertauhid, beramal soleh, besok berhenti, belot, berubah menjadi bermaksiat, berdosa, melakukan pelanggaran yang mengundang murka Allah. Amat sangat mungkin, dan ini banyak terjadi. Apakah di zaman Nabi SAW ada yang murtad? Iya, terutama setelah Nabi meninggal, wafat, sebagian besar orang yang masuk Islam keluar lagi dari Islam, murtad lagi. Dan ini yang dikhawatirkan oleh setiap kita. Jangan sampai di akhir hayat kita berhenti ibadah, berhenti beramal soleh, berubah melakukan kegiatan yang Allah haramkan, yang mengundang murka dan azabnya, dan mati dalam keadaan su'ul khatimah atau buruk di akhir hayatnya. Jangan sampai seperti itu. Dan ini yang dikhawatirkan. Ayat yang berisi doa, Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Setelah diberi hidayah, beribadah, beramal saleh, jangan dicabut lagi ini hidayah. Jangan engkau sesatkan lagi kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ini doa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim yang mengisyaratkan amat sangat mungkin orang sudah diberi hidayah, ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli amal soleh, dicabut itu hidayah, berhenti itu. Ada nggak orang yang dulu ketika mudanya ahli ibadah, tapi setelah dewasa, setelah tua berhenti dari ibadah? Banyak yang seperti itu. Ada nggak para pemuda yang ketika mahasiswa begitu getol, tahajudnya setiap malam tidak pernah lewat, saum Senin Kemis, baca Al-Quran, hadir ke pengajian, setelah lulus kemudian bekerja, berhenti lagi, semuanya itu banyak. Allah cabut hidayah dari diri mereka. Dan yang paling parah adalah dicabutnya hidayah itu beberapa saat menjelang kematiannya, berhenti dari ibadah, belot melakukan sebuah atau banyak dosa dan kemaksiatan, mati dalam keadaan demikian. Tak sedikit yang murtad dari Islam dan mati dalam keadaan kafir. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan diwanti-wanti kepada kita jangan sampai seperti itu. Beliau menyatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab. Ada orang yang melakukan ibadah, kebaikan, amalan ahli surga, tak ada yang misalkan antara dia dengan surga kecuali selangkah lagi. Tapi dia berhenti dari ibadah di akhir hayatnya, belot menjadi orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, dosa maksiat, mati dalam keadaan demikian, dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Ini yang disebut dengan husnul khatimah. Oleh karena itulah, maka sangat khawatir. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, engkau khawatir terhadap hati kami ya Rasulullah? Ini selevel sahabat loh. Kata Nabi, ya. Karena hati Bani Adam seluruhnya diatur oleh Allah Azza wa Jalla, maka minta agar Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita dari penyimpangan, agar mengistiqamahkan kita di atas kebenaran. Ini salah satu di antara rahasia kenapa sehari semalam di momen terbaik kita diwajibkan berdoa minta istiqamah, yaitu di dalam sholat, yaitu ketika berdiri, ketika membaca surah Al-Fatihah. Di antara doa yang dipanjatkan, ihdinas syiratal mustaqim. Makna ihdinas syiratal mustaqim, beri hidayah kepada kami untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Kalau orang itu belum berada di atas jalan yang lurus, minta hidayah agar berjalan di atas yang lurus. Kalau orang itu sudah berada di atas jalan yang lurus, seperti Nabi, seperti para sahabat, seperti para ulama, para solihin, orang-orang yang soleh, para wali Allah, sudah berada di atas syiratal mustaqim, masih perlu nggak berdoa ihdinas syiratal mustaqim? Ya, maknanya adalah istiqamahkan kami di atas jalan yang lurus ini. Jangan sampai dibiarkan kami menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Dan ini doa mengandung makna permintaan kepada Allah agar diistiqamahkan di jalan yang lurus, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan sehingga mengundang murka dan azab Allah baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Berdasarkan hal itulah maka kiat yang pertama agar kita bisa istiqamah di atas yang lurus, di atas jalan yang lurus, di atas ibadah, kebaikan dan amal soleh, jangan sampai menyimpang atau berhenti dari kebaikan dan ibadah adalah jangan lupa minta kepada Allah, berdoa kepada Allah sesering mungkin agar Allah menjaga kita dari penyimpangan sampai akhir hayat kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, bagaimana cara berdoa agar istiqamah kepada Allah dan apa saja doa yang harus kita panjatkan? Pertama, sebaik-baik doa adalah doa yang diambil dari Al-Quranul Karim. Baca ayat yang tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca juga ayat yang tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dibaca di dalam salat, boleh kita baca juga di luar salat ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca juga hadis yang tadi dikemukakan, Nabi berdoa begini dan mengajarkan kepada para sahabatnya untuk berdoa dengan doa ini agar istiqamah. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca itu, ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika membahas ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya Allah, orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Ketika membahas ayat ini beliau berdoa dengan doa Rabbana amanna bik farzuqnal istiqamah. Rabbana ya Allah, ya Rabb kami, amanna bika, kami telah beriman kepadamu. Farzuqnal istiqamah, maka rizqikan kepada kami sikap istiqamah. Boleh ini juga dibaca di dalam salat-salat kita, terutama ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salat, baik salat fardu ataupun salat-salat sunnah, atau di luar salat. Ba'da salat fardu kita wirid, kita zikir, setelah itu kita berdoa. Silakan baca doa ini. Ini doa-doa yang secara spesial, secara khusus meminta istiqamah kepada Allah, baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih ataupun dari ajaran para sahabat dan para ulama ketika minta istiqamah kepada Allah di atas kebaikan. Boleh juga berdoa dengan doa yang lebih rinci, berupa selalu meminta kepada Allah hidayah agar kita ini selalu melakukan kebaikan, selalu melakukan amal soleh, selalu meninggalkan kemaksiatan, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku meminta kepada engkau fi'lal khairat, hidayah untuk melakukan berbagai macam kebaikan, wa tarkal munkarat, dan hidayah untuk bisa meninggalkan semua yang mungkar, wa
wa antaghfirali wa tarhamani wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin, dan agar engkau selalu mengampuniku dan merahmatiku. Ini doa yang secara tidak langsung meminta istiqamah dengan terus-menerus melakukan kebaikan dan terus-menerus meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Walhasil, sebanyak mungkinlah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa bersikap istiqamah. Istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di dalam menjauhi berbagai macam keburukan, istiqamah di dalam meraih baik ridha Allah, ampunan Allah, cinta Allah, rahmat Allah, dan surga Allah baik di dunia sampai ke akhirat nanti. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wagnina bifadlika amma siwak. Allahumma ij'alna li'alaika dhakirin wa linu'amaika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Allahumma inna na'udzubika min ghalabati ad-dain wa ghalabati al-adu wa syamatati al-'ada. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal judam wal junun wa sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal huzan wal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma amanna bika farzuqna al-istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah.